Baik. Kemudian hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya beliau berkata, "Usiba Sa'dun yawm al-Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Sa'ad itu Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan kabilah Aus dari Al-Ansar. Sa'ad bin Mu'adz waktu itu terkena luka. Yaum al-Khandaq, di perang Khandaq. Ya. Di perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini juga disebut dengan nama Yaum al-Ahzab. Yaum al-Ahzab. Itulah yang disebut dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab kisahnya. Karena kaum muslimin waktu itu diserang oleh kaum musyrikin bersama orang-orang kafir dari kalangan Yahud di sekitar Madinah. Mereka semuanya bersatu padu ingin membinasakan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Maka Rasulullah pun meminta pertimbangan pada para sahabat apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi mereka. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan usulan pertimbangan yang pernah beliau saksikan di negerinya di kondisi yang seperti itu, yaitu dengan menggali khandaq. Menggali khandaq itu artinya parit, ya, lubang besar digali, ya, di seputar Madinah, sehingga kalau kaum musyrikin datang, mereka masuk ke dalam rumah, ya, mudah untuk mengalahkannya dengan melemparkan panah ataupun tombak. Nah, maka ini yang dilakukan oleh para sahabat. Karena itu disebut sebagai Yaumul Khandaq dan disebut juga sebagai perang Al-Ahzab. Sebab seluruh hizb dan pasukan kaum musyrikin dan orang-orang kafir bersatu padu. Ya, bersatu padu. Dan kisahnya di surah Al-Ahzab penuh dengan ibrah dan penuh dengan pelajaran, hal yang patutnya kita memperhatikan bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Maka saat Ibn Mu'adz di perang Khandaq beliau terluka. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Nabi pun menghamparkan untuk beliau, menancapkan untuk beliau sebuah kemah di masjid. Sebuah kemah di masjid. Ya. Kata kemah dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Arab, ya. Kata khaymah. Khaymah. Nah, dan kemah itu dalam bahasa Arab adalah setiap tempat yang ditinggali, apakah dia dibuat dari batang-batang pohon yang ditancapkan atau dengan kain dari kulit domba maupun selainnya yang dikelilingkan padanya, itu disebut kemah. Nah, Fadaraba alaihi Rasulullah khaymatan fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan untuknya sebuah khaymah di masjid. Liya'udahu min qarib, supaya beliau bisa mengunjunginya dari dekat. Ya, karena rumah Rasulullah SAW dekat masjid. Ya, kalau Sa'ad bin Mu'adz dirawat di masjid, maka ini akan memudahkan Nabi untuk mengunjunginya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini
terdapat di dalamnya beberapa kandungan pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang memasang kemah di masjid, untuk dia tinggal padanya. Bagaimana Nabi melakukan ini untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Dan juga ini disyariatkan pembahasan i'tikaf. Pembahasan i'tikaf disyariatkan seorang ada kemah di masjid, dia menyendiri di dalamnya, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya tidur di masjid. Kalau disebut ada kemah di masjid, dirawat di masjid, menunjukkan seorang itu boleh tidur di masjid. Iya. Dan tidur di masjid ini adalah hal yang diperbolehkan. Sepanjang orang yang tidur tersebut menjaga kebersihan masjid. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan boleh merawat orang yang sakit yang berada di masjid, walaupun dia terluka. Dan di sini kita perhatikan ya bagaimana fungsi dari masjid ini kaitannya dengan jihad. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dirawat di masjid dari perang Khandaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang beliau membentuk pasukan dari masjid dan menentukan pimpinan pasukan yang akan dikirim dari masjid. Kita akan datang nanti riwayat tentang latihan di masjid. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan baiknya muamalah beliau kepada para sahabatnya. Ya. Sa'ad bin Mu'adz dibuatkan untuk beliau tenda atau kemah di masjid agar supaya beliau bisa mengunjunginya. Ini akhlak yang indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat di dalamnya juga anjuran mengunjungi orang yang sakit. Dan juga di dalam hadis terdapat manfaat pelajaran keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi mengkhususkan untuk beliau kemah di masjid dengan maksud supaya beliau mudah mengunjunginya dan melihat penyakitnya. Ini keutamaan bagi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan beliau ini sahabat yang mulia, punya kedudukan di tengah kaumnya. Saya terangkan tadi bahwa beliau adalah pimpinan kabilah di tengah kaumnya. Ya. Ini juga memberikan pada kita penjelasan bahwa manusia itu dilakukan padanya muamalah pelayanan sesuai dengan kadarnya, haknya masing-masing. Ya. Tentunya seorang menjamu, misalnya menjamu pimpinan negaranya, itu berbeda dengan dia menjamu selain daripadanya. Semuanya diberikan sesuai dengan kedudukannya. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dia pimpinan kabilah. Dan dimaklumi keutamaan beliau karena keislaman beliau masuk Islam. Seluruh kabilahnya masuk Islam. Seluruh kabilah beliau, yaitu Bani Abdul Ashhal, semuanya masuk Islam. Dan beliau mempunyai kedudukan dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan banyak lagi keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Jadi hadis secara umum menunjukkan bagaimana peranan masjid itu di awal-awal generasi Islam. Jadi masjid itu bukan sekadar tempat salat saja. Masjid juga adalah tempat diambil padanya ilmu. Masjid juga tempat bendera-bendera jihad ditancapkan darinya. Dan di masjid ini juga Rasulullah SAW kadang menjenguk dan berbuat baik kepada sebagian sahabatnya yang sakit. Nah,